Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 210600097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 9 yang itu pengantar fluktuasi ekonomi. Sebab materinya yaitu yang 9.1 yaitu fakta tentang siklus bisnis, 9.2 horizon waktu dalam makroekonomi, 9.3 permintaan agregat, 9.4 penawaran agregat. 9.1 fakta tentang siklus bisnis, GDP dan kompoitennya. Produk domestik bruto atau GDP mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Gambar 9.1 menunjukkan pertumbuhan pada GDP real semenjak tahun 1970. Garis horizontal memperlihatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5% per tahun. Kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap. Terkadang bisa saja menjadi negatif. Area yang diasir pada gambar tersebut menunjukkan periode terjadinya resesi lembaga penentu dan menyatakan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir adalah National Board of Economic Research, sebuah lembaga penelitian ekonomi nirlaba, Komite Penanggalan Siklus Bisnis NBR, di mana pengarang buku ini pernah menjadi anggotanya, menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Menurut aturan yang berlaku, resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini tidak selalu diterapkan. Contohnya, pada banyak data revisi terbaru, resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal yang menunjukkan pertumbuhan negatif meskipun tidak berurutan. Faktanya, Komite Penanganan Siklus Bisnis NBR tidak memiliki aturan baku. Namun, komite ini melihat keragaman kondisi ekonomi selama kurun waktu tersebut dan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Berikut adalah gambar 9.1 fakta tentang siklus bisnis. 9.2 horizon waktu dalam makroekonomi. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Sebagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dalam jangka panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda. Untuk melihat bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda, mari diperlihatkan dampak kebijakan moneter. Anggaplah Bank Sentral Amerika Serikat (FED) secara tiba-tiba mengurangi jumlah uang yang beredar menurut modal klasik, di mana hampir seluruh ekonom sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang. Jumlah uang beredar mempengaruhi variabel-variabel nominal, variabel-variabel yang diukur dalam nilai uang, tetapi tidak variabel-variabel real. Dalam jangka panjang, pengurangan 5% dalam jumlah yang beredar mengurangi harga, termasuk upah nominal sebesar 5%
sedangkan seluruh variabel real tetap menjadi sama. Jadi, dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang yang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output atau kesempatan kerja. Namun, dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebarkan seluruh perusahaan memotong upah, semua toko mengubah label harga barangnya, seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru, dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga, atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kekakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjang. Modal fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kekakuan harga jangka pendek ini. Kita akan melihat bahwa kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat dan utuh berarti bahwa dalam jangka pendek, output dan kesempatan kerja harus melakukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku, dikotomi klasik tidak lagi bersifat variabel-variabel nominal mempengaruhi variabel-variabel real, dan perekonomian bisa menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh model klasik. Modal penawaran agregat dan permintaan agregat. Mengapa asumsi harga kaku dapat mengubah pandangan kita tentang kinerja perekonomian? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan dua kata favorit para ekonom, penawaran dan permintaan. Dalam teori makroekonomi klasik, jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa, yang sebaliknya bergantung pada suplai modal dan tenaga kerja, serta pada ketersediaan teknologi produksi. Ini adalah esensi dari model klasik dasar yang dikembangkan pada bab 3 dan juga model pertumbuhan Solo dalam bab 7 dan 8. Harga fleksibel adalah asumsi penting dari teori klasik. Teori klasik menyatakan yang kadang-kadang secara implisit bahwa harga disesuaikan untuk menjamin bahwa kuantitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Perekonomian bekerja cukup berbeda apabila harga bersifat kaku. Dalam hal ini, sebagaimana kita lihat, output juga bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan sebaliknya dipengaruhi oleh pandangan konsumen tentang prospek ekonomi, pandangan perusahaan tentang keuntungan dari investasi baru, serta kebijakan moneter dan fiskal. Karena kebijakan fiskal dan moneter bisa mempengaruhi output dan perekonomian selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku. Kelakuan harga menyediakan dasar pemikiran mengapa kebijakan ini berguna dalam menstabilkan perekonomian jangka pendek. 9.3 Permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Di sini kita gunakan teori kuantitas uang untuk memberikan turunan sederhana meskipun tidak lengkap dari kurva permintaan agregat. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Ingat dari bab 4 bahwa teori kuantitas menyatakan MV per PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang konstan, maka persamaan ini menyatukan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output, yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Anda tentu masih ingat bahwa persamaan kuantitas bisa ditulis kembali dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real.
M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan K kali Y. Di mana K kecil sama dengan 1 per V besar adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan M per P dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang V adalah sisi lain dari parameter permintaan uang K. Asumsi perputaran uang konstan sama dengan asumsi bahwa permintaan untuk keseimbangan uang real untuk setiap satuan output adalah konstan. Diasumsikan untuk setiap jumlah uang beredar M, perputaran F tetap persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output. Gambar 9.5 menunjukkan kombinasi P dan Y yang menunjukkan persamaan kuantitas yang mempertahankan M dan V konstan. Kurva menurun ke bawah ini disebut kurva permintaan agregat. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Sebagai pembahasan matematis murni, persamaan kuantitas menjelaskan kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan sangat sederhana. Jumlah uang beredar M dan perputaran uang V menentukan nilai nominal output PY sekali PY ditetapkan. Jika P naik, Y harus turun. Apakah yang berada di belakang hubungan matematis ini? Untuk menjawab yang lengkap atas pertanyaan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, perhatikan logika berikut. Karena kita telah mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah tetap, maka jumlah uang beredar menentukan nilai dolar dari seluruh transaksi dalam perekonomian. Jika tingkat harga meningkat, setiap transaksi membutuhkan lebih banyak dolar, maka jumlah transaksi dan jumlah barang serta jasa yang dibeli harus turun. Kita juga bisa menjelaskan kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan keseimbangan real yang lebih tinggi, M per P, untuk jumlah uang beredar yang tetap M. Keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. Pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika FED mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Sebagai contoh, perhatikanlah apa yang terjadi jika FED mengurangi jumlah uang beredar. Persamaan kuantitas MV per PY menyatakan bahwa pengurangan jumlah uang yang beredar menyebabkan pengurangan proporsional dalam nilai tingkat harga adalah lebih rendah. Sebagaimana terlihat dalam gambar 9.6, yaitu kurva permintaan agregat yang menghubungkan P dan Y bergeser ke kiri. Hal sebaliknya terjadi jika FED meningkatkan jumlah uang beredar. Persamaan kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam M menyebabkan kenaikan dalam PY. Untuk setiap tingkat harga, jumlah output yang lebih tinggi dan jumlah output berapapun, tingkat harga adalah tinggi. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 9.6b, kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Meskipun teori kuantitas memberikan dasar yang sangat sederhana untuk memahami kurva permintaan agregat,
kenyataan sesungguhnya jauh lebih rumit. Fluktuasi dalam jumlah uang beredar bukanlah satu-satunya fluktuasi permintaan agregat. Meskipun jumlah uang beredar tetap konstan, kurva permintaan agregat bergeser jika beberapa peristiwa menyebab perubahan perputaran uang. Berikut adalah gambar 9.6 pergeseran kurva permintaan agregat ke kiri dan B pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Inilah bentuk gambarnya. 9.4 permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dari tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kita perlu membahas dua kurva penawaran yang berbeda. Kurva penawaran jangka panjang, long run aggregate supply, dan kurva penawaran jangka pendek, short run aggregate supply. Jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menjelaskan bagaimana perekonomian berperilaku dalam jangka panjang, kita turunkan kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Dari bab 3, kita ketahui bahwa jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap, serta pada teknologi yang tersedia. Untuk menunjukkan hal ini, kita menulis Y sama dengan F K kali L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga, kita gambar kurva penawaran agregat vertikal sebagaimana tercantum dalam gambar 9.7. Pada jangka panjang, perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga. Berikut ini adalah 9.7 kurva penawaran agregat jangka panjang. Jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi harga tidak output. Misalnya, jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah, seperti dalam gambar 9.8. Perekonomian bergerak dari perpotongan penawaran agregat dan permintaan agregat lama. Titik A berpotongan baru, titik B bergeseran dalam permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan bahwa tingkat output adalah independen terhadap jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini, Y, disebut kesempatan kerja dipenuhi full employment atau tingkat output alamiah natural, yaitu pada tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis, di mana pengangguran berada pada titik wajarnya. 9.8 pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang. Jangka pendek, kurva penawaran agregat horizontal. Model klasik dan kurva penawaran agregat vertikal hanya berlaku dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian berharga bersifat kaku dan karena itu tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Karena kekakuan harga ini, kurva penawaran agregat jangka pendek tidak vertikal. Pada bab ini, kita akan menyederhanakan permasalahan dengan menggunakan contoh ekstrim. Anggaplah seluruh perusahaan menerbitkan katalog harga, dan untuk menerbitkan katalog baru diperlukan banyak biaya. Jadi, seluruh harga bertahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya.
Pada harga ini, perusahaan ingin menjual produk sebanyak yang diinginkan dibeli oleh konsumen, dan mereka mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi jumlah yang diminta. Karena tingkat harga adalah tetap, maka kita tampilkan situasi ini dalam gambar 9.9 dengan kurva penawaran agregat horizontal. 9.8 ini adalah gambar permintaan agregat dalam jangka panjang. Equilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva permintaan agregat jangka pendek horizontal ini. Dalam hal ini, perubahan permintaan agregat mempengaruhi, misalnya jika FED tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 9.10. Perekonomian bergeser dari perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat lama. Titik A ke perpotongan baru, titik B pergeseran dari titik A ke titik B menunjukkan penurunan output pada tingkat harga tetap. Jadi, penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena harga tidak disesuaikan secara instan. Setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan bertahan dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan permintaan rendah dan harga tinggi, perusahaan menjual lebih sedikit produk sehingga mengurangi produksi yang memecat pekerjaan. Perekonomian mengalami resesi. Dalam perekonomian dengan harga kaku dan harga fleksibel, kurva penawaran agregat jangka pendek akan miring ke atas dan tidak horizontal. Gambar 9.10 mengilustrasikan ekstrim di mana semua harga laku karena kasus ini sederhana, maka berguna bagi titik awal untuk mempelajari penawaran agregat jangka pendek. 9.10 ini adalah gambar pergeseran permintaan agregat dalam jangka pendek. Dari jangka pendek ke jangka panjang, kita bisa meringkas analisis kita sejauh ini sebagai berikut. Selama periode waktu yang panjang, harga-harga adalah fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah vertikal. Dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output. Selama periode waktu yang pendek, harga-harga kaku, kurva penawaran agregat adalah dolar. Dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang? Mari kita telusuri dari dampak dari penurunan permintaan agregat sepanjang waktu. Anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam equilibrium jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 9.11, dalam gambar ini ada tiga kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini. Karena ini, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik ini. Gambar 9.11 ini adalah equilibrium jangka panjang. Sekian video penjelasan bab 9 dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.